welcome to back my channel. Kembali lagi ke channel Harimita. Jadi hari ini aku mau update tentang info harga pasang kawat gigi di tahun 2020. Ya, aku kebetulan kan udah pasang 3 kali, dan itu di tahun 2016 awal aku mulai pasang di dokter daerah Jogja. Jadi di dokter daerah Jogja itu aku perdana pasang dengan kasus gigi tonggos dan over, yang mengharuskan aku harus cabut gigi sebanyak 6 biji, itu harus dicabut, dan biayanya total keseluruhan dengan konsultasi dan lain-lain sebagainya itu 12 jutaan, kurang lebih segitu ya guys. Nah, di situ aku pasang mulai tahun 2016, awal pasang terus sampai berkelanjutan di tahun 2018 aku sampai menikah ya. Jadi udah 2016, 17, 18 udah 2 tahunan, kurang lebih 2 tahun aku pakai sampai aku menikah, dan itu masih fine-fine aja. Di situ aku berlanjut lagi sampai sesudah menikah. Di beberapa bulan kedepannya sesudah menikah aku langsung hamil, dan itu timbullah konflik, bukan konflik sih, sebuah masalah kecil sebenarnya. Kalau orang hamil kan biasanya alergi macam-macam, alergi bau, alergi rasa, atau alergi yang nggak bisa diduga deh. Jadi di situ aku langsung datang dan konsultasi ke dokter aku di Jogja. Di situ aku konsultasi sama dokternya, gini, dok gimana ya gitu, aku kok ngerasain kejanggalan di mulut aku gitu, biasanya nggak kayak gini, dan ini udah jalan berapa 2 mingguan aku ngerasain di mulut aku ini seperti rasanya kayak karatan kayak gitu. Nah, kata dokternya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, mungkin karena pengaruh aku hamil dan lagi ngidam atau alergi bau pas waktu hamil aja. Oh gitu ya dok gitu. Terus aku sama suami pulang terus aku ngobrol lagi sama suami, dan suamiku bilang gitu, emang kamu masih khawatir? Iya gitu, kayak gak nyaman aja. Ya udah, kita nanti seminggu lagi balik lagi ke dokter gitu. Ya udah, kita balik lagi aja ke sana. Dan akhirnya aku bilang ke dokternya, dok, apa enaknya aku pasang baru lagi ya biar parnoan aku ini hilang gitu. Jadi sebenarnya kawat gigi aku itu 2 tahun ini itu aman gitu loh, dengan harga yang maksudnya nggak standar tapi bagus, itu udah lumayan bagus. Itu harga segitu itu udah aman, dan aku kontrolnya itu seminggu sekali, kadang 5 hari sekali, itu tuh aman dan bersih, nggak mungkin karatan kata dokternya gitu. Mungkin aku diketawain ya, udah dikasih tahu tapi tanya-tanya terus. Tapi demi aku yang ngerasain, aku biar puas, aku datang lagi dan minta pasang lagi. Terus aku tanya, dok kalau mau pasang lagi harganya berapa ya? Itu di tahun 2018, di tahun kedua aku setelah pasang yang perdana. Jadi aku pasang di tahun 2018 itu dengan dokter yang sama, dan jenisnya sama kayak yang tahun 2016, jenis konvensional dan bahannya metal titanium tapi yang sedang. Kalau yang pertama yang 12 juta itu aku pakai bahannya metal titanium yang kecil, kata dokternya, karena untuk proses pembentukannya, dan itu membutuhkan detail, nggak tahu lah, nggak ngerti bahasa dokternya kayak gimana, jadi aku pakai yang lebih mahal. Kalau yang kedua di tahun 2018 aku pakai metal titanium yang standar, dan harganya 7.500.000. Itu diskon ya, sebenarnya harganya nggak segitu, harganya juga sampai kurang lebih 10 jutaan ke atas. Tapi karena aku udah pasang di situ sekali, mungkin itu bentuk dari servis dari sana ya, kliniknya sana, klinik ortodonti dokter tersebut. Di situ jalan aku hamil 6 bulan, dan sesudah pasang itu fine, enak gitu, rasanya di mulut tenang lah, di pikiran gitu, wah kayaknya udah nggak parno lagi nih aku. Tapi di situ aku ada kendala lagi. Suami aku kan kerja di Jogja, tapi aku mutusin untuk keluar, dan suami aku kebetulan dari Kediri, dia mutusin untuk menetap. Nggak mungkin dong aku di Jogja sendiri dengan suami, terus aku lahiran nggak ada yang ngurus kayak gitu. Jadi suami memilih gimana kalau kita menetap di tempat aku, dia asalnya di Kediri. Ya udah gitu, aku ngikutin suami aja. Akhirnya aku pindah di Kediri. Itu pas hamil 6 bulan tahun 2019, anakku di bulan Desember itu lahir. Nah, lahir di Kediri 2019, itu masih fine, masih enak, masih enjoy. Bahkan sesudah sesar dan lahiran itu aku masih
rutin ke dokter gigi, itu masih rutin kontrol, ganti karet, ganti kawat, terus pokoknya cek kontrol seperti biasanya. Tapi pada akhirnya kalau udah punya anak itu beda loh guys gitu. Jadi aku kayak jenuh gitu, mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19, akhirnya kurang lebih 4 tahun aku pakai kawat gigi. Gigi aku juga udah mulai bagus gitu, polanya udah ngebentuk M, dan aku juga udah jengah gitu. Wah, aku capek banget warawiri ke dokter gitu. Kalau punya baby mah ribet, nggak ada yang bantu, cuman sama suami, mana suami capek gitu. Dan aku juga lagi tergiur untuk perawatan gigi aku yang lain. Aku pengen mutihin gigi aku. Terus kata dokter aku yang di Jogja gini, kalau mau memutihkan gigi itu harus selesaikan dulu step yang ini, step kawat gigi aku yang ini. Jadi akhirnya aku gimana ya kalau aku lepas gitu. Akhirnya aku lepas di sana dan dokternya menyarankan ya udah gitu, lepas nggak apa-apa, yang penting pantangan makan jangan dilanggar. Karena aku melanggar pantangan makanan seperti makan makanan yang keras, itu kan tidak boleh. Aku makan makanan seperti itu. Akhirnya gigi aku balik renggang dan ada spasi lagi. Dan kalau ngobrol seperti ini kesenggol sama lidah aja itu sakit banget loh guys gitu. Jadi mau nggak mau aku harus pasang lagi di tahun 2020 ini. Jadi aku di bulan Februari pasang di dokter di Kediri. Jadi karena kalau kita pasang satu dokter dan itu kita kontrol ke dokter lain, itu kan nggak bisa ya, walaupun ada surat rujukan, itu sangat susah sekali. Jadi sama dokter aku yang di Jogja itu aku dikasih solusi lah, dikasih saran, gimana kalau kamu pasang di dokter yang lain aja, nggak apa-apa, karena kamu kan menetap di Kediri, jadi nggak mungkin kontrol seminggu sekali atau 2 minggu sekali karena kamu punya baby, seperti itu. Akhirnya aku di Kediri pasang lagi di dokter ortodonti yang berbeda dan yang baru. Itu aku pasang dengan cuma keluhan, cuma gigi aku renggang dan ada spasi sedikit-sedikit, tidak merubah bentuk apapun, cuma sakit karena lepas. Dan seharusnya kan sebenarnya dari dokter yang pertama, aku sesudah cabut gigi itu harusnya kan potong gusi dulu. Tapi karena aku takut, aku males, aku takut ya, orang cabut gigi aja pedihnya kayak gitu, apalagi kalau dipotong gusi nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau nggak mau lebih lama, hasilnya lebih lumayan, harus bersabar gitu. Terus untuk pasang yang ketiga kalinya itu di tahun 2020 di dokter yang berbeda, tepatnya di tempat tinggal aku yang sekarang. Nah, tepat di bulan Februari kemarin sebelum lockdown ya, itu aku pasang di dokter yang berbeda. Aku udah pilih-pilih cari harga yang termurah, mulai update harga yang dari mahal, dari yang murah, itu aku akhirnya pilih dengan harga yang terjangkau dan murah. Tapi bahannya kurang lebih sama, cuma membedakan hanya di titanium sama enggak gitu. Tapi kalau untuk bahannya sama, metal. Harganya berapa guys? Mau tahu? Harganya tuh 7.500.000 rupiah. Nah, itu khusus dokter ortodonti ya guys, tepat di tempat tinggal aku di Kediri sini. Jadi dari hampir kurang lebih 4 tahun terakhir sekarang aku pasang 3 kali. Dengan 3 kali ini harga yang pertama tahun 2016 12 juta, aku tegasin lagi 12 juta dengan jenis konvensional bahan metal titanium. Dan yang pasang kedua di dokter yang sama itu aku dihargai 7.500.000 rupiah. Nah, itu bahannya sama, metal titanium dengan jenis konvensional, dan jarak mungkin 2 tahunan atau 1 tahun terakhir, 1 tahun setengah terakhir ini aku sempat lepas dan pasang lagi di Kediri tempat aku tinggal yang sekarang. Itu harganya 7.500.000 rupiah. Jenisnya konvensional tapi bahannya metal biasa atau standar gitu, berbeda sama di tempat yang aku dulu tinggal di Jogja. Jadi gini sih guys, jadi yang membedakan itu setiap daerah pasti harganya berbeda-beda, tapi kurang lebihnya pasti sama sih, karena mungkin udah ada patokan budget pasang sekian gitu. Mungkin yang membedakan lebih menonjol itu adalah kasus gigi, setiap individu itu berbeda. Jadi nanti aku buat video seperti ini hanyalah untuk
Harga kurang lebih pada umumnya harganya standar seperti ini, tapi kalau untuk acuan harga yang sesungguhnya untuk tiap individu, misalkan kalian mau pasang, aku mau pasang tapi kata Harimita di channel Harimita harganya segini, tapi aku kok nggak segini. Oh iya guys, gitu. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Itu tergantung dari kasus gigi kamu nanti. Kan gigi ada yang macem-macem, ada yang sakit gigi menaun, ada yang karena akarnya bengkok, ada yang karena gingsul, terus ada yang karena over atau tonggos seperti aku ya. Kalau aku kan selain over juga udah tonggos yang bawah aku, jadi giginya lebih manis seperti ini guys, kayak gitu. Nah, semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nanti aku buat video tentang dunia kawat gigi. Thank you guys.